Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melty Rahmawati dengan NIM A5101902551 dari kelas 4E. Nama saya Eka Aryan Widyaningsih, NIM A5101902499 dari kelas 4E. Nama saya Siti Nurrohmah, NIM A5101900279. Saya Rastra Pramesti, NIM A5101902880. Di sini kami akan menayangkan sebuah video program kreativitas mahasiswa bidang gagasan futuristik konstruktif. Tema yang kami ambil adalah hutan, di mana kami menciptakan sebuah program untuk mengatasi permasalahan hutan di Indonesia. Program kami bernama Porang as an Alternative Reforestation, yang berarti porang sebagai alternatif reboisasi untuk kelestarian hutan di Indonesia. Berikut hasil video program kreativitas mahasiswa bidang gagasan futuristik konstruktif yang kami buat yang bernama Porang as an Alternative Reforestation. Seperti yang kita tahu, hutan merupakan paru-paru dunia. Hutan merupakan kawasan yang ditumbuhi oleh pepohonan dan beragam tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Indonesia sendiri terkenal akan hujan hutan tropisnya. Kondisi geografis yang berada di garis khatulistiwa menjadikan Indonesia rumah yang tepat bagi tumbuhnya berbagai jenis flora dan pohon-pohon besar. Pohon-pohon inilah yang menjadi penghasil oksigen terbesar bagi makhluk hidup. Lebih dari itu, hutan juga menjadi fondasi penjaga ekosistem dan penopang elemen kehidupan di bumi. Sebab, hutan memiliki peran penting sebagai penyedia air bersih, menurunkan pencemaran udara, pengendalian suhu, dan kelembapan. Bahkan, mencegah bencana alam seperti banjir, tanah longsor, hingga tsunami. Sangat disayangkan, hutan di Indonesia kini menghadapi ancaman yang serius. Melansir data Food, Agriculture and Organization (FAO) pada tahun 2019 yang menjelaskan bahwa setiap harinya terdapat sekitar 50 hektar hutan di Indonesia mengalami kerusakan sejak tahun 2007. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang mengalami kerusakan hutan tercepat. Permasalahan ini tentu tidak bisa dianggap enteng. Pasalnya, pembakaran hutan, penebangan pohon secara liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan pembukaan lahan secara besar-besaran yang memunculkan banyak dampak negatif bagi bumi. Mulai dari hilangnya keanekaragaman hayati, kerusakan ekosistem, peningkatan emisi efek rumah kaca, hingga hilangnya daerah resapan air. Belum lagi pengaruh negatif pada kondisi sosial di sekitar yang ditimbulkan. Hubungan interaksi antara masyarakat desa hutan dengan lingkungan alam sekitarnya telah berlangsung selama berabad-abad lamanya, secara lintas generasi dalam bingkai keseimbangan kosmos. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan di setiap masyarakat desa hutan mempunyai ciri khas tersendiri, sesuai dengan karakteristik budaya masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Sumber daya hutan dimaknai sebagai sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi, religius, politik, dan sosial. Pohon bisa hidup tanpa manusia, namun manusia tak mungkin bisa bertahan tanpanya. Jadi, mari meningkatkan kesadaran akan masalah lingkungan dan mempertahankan negara kita agar tetap bisa menyandang gelar sebagai paru-paru dunia.
Untuk itu, perlu adanya upaya yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Guna keberlangsungan hidup, maka perlu diadakannya suatu upaya, yaitu reboisasi. Reboisasi merupakan suatu upaya penghijauan bagi hutan yang telah rusak. Kerusakan hutan menjadi masalah bagi alam. Penebangan liar dan pembakaran hutan membuat hutan tak lagi mampu menempatkan perannya pada alam. Reboisasi adalah solusi untuk menghidupkan kembali hutan yang telah rusak. Hutan yang tumbuh kembali dapat bermanfaat bagi lingkungan, melestarikan spesies yang terancam punah, dan memperbarui sumber daya yang berharga. Reboisasi adalah langkah umum untuk memperbaiki hutan dan perannya. Lalu, bagaimana kita melakukan reboisasi dengan bibit reboisasi secara instan dan selalu langsung menanam bibit pohon tanpa mempertimbangkan adanya prakondisi iklim mikro, horizontal, dan vertikal pada permukaan lahan. Jika ini tetap dibiarkan, maka bibit akan tertutup oleh gulma alang-alang dengan kondisi suhu yang panas pada lahan terbuka. Untuk itu, tumbuhan penutup gulma dan upaya dari masyarakat untuk peduli pada tanamannya dari serangan gulma sangat penting. Spesies yang diinginkan adalah tanaman serbaguna atau multiple purpose tree species. Pada level pepohonan yang ditanam langsung, anggapan mudah untuk menanam pepohonan yang akan bertahan lama atau berumur panjang dan tumbuh besar dengan tajuk yang dapat menutup lanskap kawasan hutan. Struktur vertikal hutan bukan hanya pepohonan, namun juga lapisan bagian bawah menjadi bagian penting dalam proses yang harus dilalui untuk keberhasilan reboisasi dan perlindungan hutan. Perawatan pertumbuhan pohon hingga menghasilkan buah sangat banyak kendala dan hambatan. Untuk meminimalisir kendala dan hambatan, perlu adanya spesies pada lapisan bawah sebagai pelindung dari serangan gulma. Spesies tersebut adalah komunitas sirba yang menempati lapisan permukaan tanah. Komunitas ini berperan penting dalam menjaga iklim mikro tanah dan kesuburannya. Salah satu spesies sirba yang berasal dari hutan alam yang saat ini penting untuk dikembangkan adalah porang atau jenis bunga bangkai. Porang adalah tanaman umbi-umbian dengan nama latin Amorphophallus muelleri. Di beberapa daerah di Jawa, tanaman ini dikenal dengan nama iles-iles. Porang biasanya dimanfaatkan dengan diolah menjadi tepung yang dipakai untuk bahan baku industri seperti kosmetik, pengental, lem, miramen, dan campuran makanan. Alasan terkuat kami mengangkat porang sebagai alternatif reboisasi karena tanaman ini cepat tumbuh dan daunnya dapat menutupi permukaan tanah untuk mengendalikan ekspansi alang-alang ataupun gulma lain. Kemampuannya dalam menyimpan air di dalam umbinya membuat tumbuhan ini sanggup bertahan saat kemarau panjang melalui proses dorman dan akan tumbuh kembali saat musim hujan. Secara alamiah, tumbuhan ini hidup di bawah naungan pohon. Oleh karenanya, dalam penanaman porang di areal terbuka yang panas, perlu dinaungi dan diiringi dengan tanaman pionir lainnya untuk memberikan naungan sebelum pohon buah-buahan tumbuh besar. Lokasi terbuka dengan kondisi iklim yang sejuk dapat langsung ditanami porang dalam jarak pendek 0,5 meter walaupun tanpa naungan. Porang sangat penting untuk dikembangkan sebagai suatu solusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan upaya keberhasilan konservasi hutan. Sebagai bahan dasar pangan dunia dan industri, maka tidak akan ada alasan untuk khawatir dalam pemasaran. Melalui porang ini juga akan diperoleh 3B, yaitu bebas kemiskinan, bebas kelaparan, dan bebas bencana alam. Semoga para rimbawan akan konsisten dalam kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan Indonesia melalui porang ini.